Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Ellen Grisya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi materi mengenai bagaimana menghitung rencana anggaran biaya pada sebuah pekerjaan. Nah, di sini saya mendapati sebuah studi kasus mengenai pembuatan pondasi lajur batu kali. Di sebelah kiri ada denahnya, kemudian sebelah kanan ada detail pondasi. Detail pondasi ada dua, yang pertama ada pondasi tepi dan juga pondasi yang utuh. Pondasi tepi yang setengah trapesium ini biasanya terletak pada persil bangunan, kemudian yang utuh ini terletak di area bangunan di bagian tengah, seperti itu. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat rencana anggaran biaya, yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan pekerjaan apa saja sekiranya yang diperlukan untuk membuat suatu pondasi batu kali. Nah, kita bisa lihat dari detail gambarnya. Yang pertama, di sini pondasi batu kali terletak di bawah MTA atau muka tanah asli, artinya terdapat pekerjaan galian tanah. Nah, selanjutnya ada pekerjaan urukan pasir, kemudian unstamping, kemudian ada pondasi batu belah, kemudian ada pekerjaan urukan tanah kembali beserta pemadatan. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk membuat rencana anggaran biaya seperti itu, kemudian kita bisa membuat atau menginput data proyek yang kita hitung rencana anggaran biayanya. Di sini ada nama pekerjaan, tahun anggaran, dan lain sebagainya. Langsung saja untuk perhitungan volume. Di sini terdapat perhitungan volume dari pekerjaan-pekerjaan yang akan kita hitung. Pertama, ada pekerjaan tanah dan pasir. Saya beri kode di B.1 Romawi. Nah, kode di sini perlu dipertahankan atau perlu dibuat untuk sebagai kode acuan dalam kita membuat RAP ke belakangnya. Saya akan jelaskan secara lebih lanjut. Nah, yang pertama di sini ada pekerjaan tanah dan pasir. Di pekerjaan tanah dan pasir ada pekerjaan galian 1 meter kubik tanah sedalam 1 sampai 2 meter. Di sini ada pondasi utuh dan pondasi tepi. Cara menghitungnya di sini karena yang atas bentuknya trapesium, yang atas kita gunakan rumus trapesium, yaitu luas trapesiumnya A plus B per 2, kemudian dikali T, kemudian dikali sama panjangnya pondasi yang akan kita buat. Pondasi tepi sama seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah penampang persegi panjang ya, kemudian kita tinggal hitung aja lebarnya dikali tingginya dikali panjang pondasi yang akan kita buat. Totalnya akan kita sum seperti ini menjadi satu item pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 sampai 2 meter. Nah, selanjutnya ada urukan tanah. Urukan tanah ini kita bisa hitung dari galian pondasinya berapa, kemudian pasangan batunya berapa, pasirnya volumenya berapa, unstampingnya berapa. Nah, volume untuk urukan tanah pondasi batu kali didapatkan dari galian pondasi dikurangi volume pasangan batu, dikurangi volume pasir, dikurangi volume unstamping. Untuk pekerjaan urukan pasir, itu kita lihat di sini yang pondasi lajur utuh itu memiliki penampang 10 cm dikali 100 cm. Tinggal dikalikan saja dengan panjang pondasinya. Untuk pondasi lajur tepi, ukurannya tebalnya 10 cm, kemudian lebarnya di 90 cm, tinggal dikalikan dengan panjangnya. Kemudian kita sum lagi menjadi satu item pekerjaan urukan pasir. Selanjutnya untuk pekerjaan pemadatan tanah, ada kita hitung sesuai dengan tadi ya, urukan tanahnya berapa. Jadi kita sama dengan saja dengan urukan tanah. Nah, untuk item pekerjaan B2 Romawi, yaitu pekerjaan pondasi lajur. Pertama ada pekerjaan unstamping di pondasi utuh, itu penampangnya 20 cm kali 100, kemudian panjang pondasinya 64,5, tinggal dikalikan semuanya. Untuk pondasi tepi penampangnya 20 kali 90, tinggal dikalikan saja dengan panjang pondasinya. Kemudian dua item tersebut kita sum menjadi satu item pekerjaan di pekerjaan unstamping. Selanjutnya ada pekerjaan pasangan batu belah. Nah, di sini juga ada pondasi utuh dan pondasi tepi. Keduanya memiliki penampang sama, yaitu trapesium. Nah, kita pakai rumus trapesium, tinggal
atas tambah bawah dibagi 2 kali tinggi, kemudian dikali panjang pondasinya. Untuk pondasi utuh dan pondasi tepi, kita sum saja seperti ini menjadi satu item pekerjaan pasangan batu bola. Seperti itu untuk perhitungan volumenya. Selanjutnya, kita membuat daftar harga upah bahan alat. Nah, untuk menentukan harga upah bahan alat, kita bisa definisikan sendiri, misalnya kebutuhannya apa saja. Atau kita langsung masuk ke analisa. Nah, di analisa ini kita mengetahui satu analisa atau satu pekerjaan itu membutuhkan tenaga apa saja, bahan apa saja, peralatan apa saja. Nah, kita tidak perlu menghitung satu persatu, tapi kita bisa ambil daftarnya dari website Mas Petro. Ini website Mas Petro ini adalah informasi harga satuan pekerjaan konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Jadi jika proyek yang dihitung atau yang dikerjakan itu berada di Provinsi Jawa Tengah, maka HSP-nya atau harga satuan pekerjaannya bisa ambil dari sini. Contohnya tadi kita ada pekerjaan penggalian tanah. Nah, kita pilih ya, mau pakai kotanya mana. Ini karena tadi kotanya Semarang, kita pakai kota Semarang. Nah, di kolom pencarian ini bisa dicari misal galian tanah. Seperti ini ya, nanti akan muncul beberapa item pekerjaan galian tanah, atau jika mau yang lebih spesifik, kita bisa cari berdasarkan kodenya. Ini kodenya. Ini 12115. Nah, seperti ini ya. Penggalian tanah biasa sedalam lebih dari 1 meter sampai dengan 2 meter untuk volume sekian. Kita klik saja. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat, oh ternyata di pekerjaan penggalian tanah sedalam 1 sampai 2 meter itu dibutuhkan tenaga kerja berupa mandor dengan koefisien sekian 0,0675 dengan harga satuan 170.000. Nah, angka dan harga yang di sini kita input saja ke dalam analisa kita. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa gunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi harga satuan untuk tenaga kerja yaitu pekerja dan juga mandor. Nah, ini saya berikan contoh satu, caranya seperti ini. Ketik sama dengan VLOOKUP, kemudian klik tabel referensi, kemudian drag semua referensi yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kemudian jangan lupa di F4, titik koma, kita input di row berapa referensi atau data yang ingin kita munculkan. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke, saya ketik 4, titik koma, saya klik false untuk hasil yang sama persis, tutup kurung. Nah, seperti ini. Nanti jika sudah terbuat satu, bisa di-drag ke bawah seperti ini, atau tinggal di-copy. Seperti ini. Kemudian dilakukan untuk semua item, tenaga, bahan, dan peralatan yang digunakan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, daftar analisa harga satuan pekerjaan ini didapatkan dari rekapitulasi ini ya, di sini ya. Misal, pekerjaan 1 meter kubik galian tanah biasa itu seharga 109.350. Nah, saya rekap di sini. Caranya, kita bisa gunakan kode analisa sebagai acuan dari VLOOKUP harga satuan pekerjaan. Nah, jadi ini untuk pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah biasa, kode analisanya adalah 1.2.1.1.5. Nah, tinggal di VLOOKUP saja. VLOOKUP, buka kurung, referensi, titik koma, kemudian di A, bisa mulai dari sini, hingga di sini, dan sampai di S, karena totalnya ada di sebelah kanan sini ya.
Kemudian di F4, koma, masukkan uh, row berapa data kita ingin dimunculkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau saya 9, titik koma, false, kurung tutup. Nah, seperti ini tinggal di drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Daftar analisa selesai, selanjutnya masuk ke sini, analisa harga satuan pekerjaan, di mana kita rincikan kebutuhan pekerja dan juga alat serta bahan yang kita gunakan dalam pekerjaan. Contohnya di sini, di B.1.1 yaitu pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah biasa, itu kita membutuhkan tenaga kerja pekerja dan juga mandor. Nah, koefisiennya kita dapatkan dari analisa ya. Kemudian volumenya ini dapat dari koefisien dikali dengan total volume pekerjaan dari pekerjaan penggalian tanah. Harga satuannya ini merupakan harga satuan pekerja, yaitu 145.000 per hari. Kemudian jumlah harganya adalah perkalian dari total dan juga harga satuan. Kemudian yang di atas ini saya sum dari jumlah harga pekerja dan juga mandor. Nah, ini tinggal saya sama dengan samping seperti ini. Nah, di sini total harga dari pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah biasa itu sebesar 17 juta sekian. Baik. Kemudian langkah tersebut dilakukan hingga selesai. Kemudian di sini ada rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan juga alat. Nah, setelah membuat sheet ini, ANT, masuk ke sheet RUBA, di volume teoritis ini, kita gunakan rumus sum if. Saya gunakan rumus sum if untuk kode pekerjaan kode upah L.01 yang merujuk pada upah pekerja. Jadi, pekerja yang kita butuhkan di semua pekerjaan ini, dari pekerjaan galian hingga pekerjaan pasangan batu belah, itu sebanyak 281,12 hari untuk pekerja. Kemudian misal seperti ini yang batu belah, kita di sini membutuhkan 83,57 meter kubik batu belah untuk menyelesaikan pekerjaan yang ini, dari pekerjaan galian hingga pekerjaan pasangan batu belah. Kemudian tinggal dikalikan dengan harga satuannya, dan jumlah harganya ini merupakan perkalian dari volume teoritis dan harga satuan. Nah, ini ya, volume teoritisnya saya gunakan rumus sum if dari kode L01 dan seterusnya. Selanjutnya yang terakhir adalah rencana anggaran biaya. Jadi, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan studi kasus tadi, di awal adalah sebesar 105 juta, di mana nilai ini didapatkan dari mengalihkan volume dengan harga satuan menjadi jumlah harga. Nah, jumlah harga ini akan kita semua, kita akan jumlahkan semua. Jumlah harga di sini harus sama atau sinkron dengan yang ada di sini, RUBA, kemudian ANT. Nih, semuanya harus sinkron. 105 juta sekian. Dan angkanya harus sama persis ya. Jika terjadi perbedaan jumlah, itu artinya ada yang salah di dalam input data yang kita lakukan, seperti itu. Baik, era rencana anggaran biaya untuk studi kasus pembuatan fondasi batu belah sudah selesai. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.